Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Komdat yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Albar Zikrillah, yang kedua adalah Ridho Fatonita Seribu, dan yang ketiga adalah saya sendiri, yaitu Aisuka Ansari. Pada proyek Komdat sesi UTS ini, kami akan menginstal suatu website forum dengan nama FluxDB. Sebelum masuk ke langkah instalasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi atau web app dari FluxDB ini sendiri. Jadi FluxDB adalah aplikasi forum open source yang dirilis di bawah GNU General Public License dan dapat diunduh dengan gratis. FluxDB dirancang sebagai alternatif yang lebih ringan dan cepat untuk beberapa aplikasi forum tradisional yang berat dan mengurangi fitur-fitur yang tidak terlalu penting, namun tetap memiliki fitur-fitur yang esensial untuk sebuah aplikasi forum. FluxDB mudah digunakan dan sudah memiliki track record yang baik untuk kestabilan dan keamanan, sehingga bisa menjadi pilihan aplikasi forum yang ideal untuk website Anda. Sekian mengenai pembahasan singkat tentang aplikasi web FluxDB. Selanjutnya saya akan lanjut ke penjelasan terkait instalasi FluxDB itu sendiri. Yang pertama adalah requirement atau kebutuhan sistem dari FluxDB. Yang pertama, diperlukan adanya sebuah web server. Yang kedua, diperlukan bahasa pemrograman PHP dengan versi terbaru. Dan yang ketiga, diperlukan sebuah DBMS, yaitu MySQL. Di sini kami menggunakan MySQL. Kita bisa juga menggunakan DBMS yang lain. Selanjutnya, di proses instalasi, yang pertama, sediakan sebuah virtual machine yang akan digunakan sebagai server. Di sini kami menggunakan sebuah VM Engine Instance dari Google Cloud. Kedua, lakukan login ke server menggunakan SSH. Berikut adalah tampilannya. Kemudian yang ketiga, setelah masuk ke server, kita lakukan update terhadap semua aplikasi dan sistem pada server menggunakan 2 buah perintah ini, update dan sudo apt update dan sudo apt upgrade. Keempat, install kebutuhan sistem. Sebagai contoh di sini kami menggunakan Apache sebagai web server dan MySQL sebagai DBMS. Terdapat 3 buah perintah. Perintah pertama untuk menginstal Apache 2, perintah kedua menginstal MySQL, mbstring, kemudian XML dan curl, dan yang perintah ketiga itu adalah perintah untuk merestart Apache 2. Langkah kelima, setelah kebutuhan sistem sudah terinstall, sebuah database dan user dibuat untuk aplikasi. Di sini kita menggunakan MySQL dengan usernya berupa root. Kemudian terdapat 3 buah perintah yang dilakukan. Yang pertama adalah untuk membuat sebuah database dengan nama FluxDB. Yang kedua, membuat user FluxAdmin dengan passwordnya ini password. Kemudian memberikan wewenang kepada FluxDB, memberikan wewenang pada database FluxDB sepenuhnya kepada FluxAdmin. Tahap ke-6 adalah mengunduh berkas instalasi FluxDB ke virtual machine. Versi FluxDB yang digunakan adalah versi stable, yaitu versi 1.5.11. Di sini digunakan perintah wget untuk mendownload versi tar dari FluxDB. Tahapan yang ketujuh adalah mengekstrak berkas yang telah diunduh menggunakan tar. Kedelapan adalah memindahkan berkasnya ke direktori webroot, yaitu di /www/html/fluxdb. Tahap ke-9 adalah mengubah otorisasi kepemilikan ke user menggunakan change owner atau chown ke direktori webroot tadi sebelumnya. Tahap ke-10 adalah membuka laman FluxDB untuk melanjutkan proses instalasi FluxDB. Jadi berikut adalah cuplikan tampilan dari halaman instalasi FluxDB. Kemudian nanti akan dilakukan pengisian terhadap data-data yang diperlukan dalam penginstalan FluxDB ini. Tahapan ke-11, jika tidak ada masalah pada saat penginstalan, maka akan muncul pemberitahuan seperti di bawah ini, yang menandakan bahwa FluxDB telah berhasil diinstal. Setelah FluxDB berhasil diinstal, maka kita bisa melompat ke halaman indeks dari forum FluxDB. Berikut adalah contoh cuplikan dari forum FluxDB setelah FluxDB-nya berhasil diinstal. Tahapan terakhir adalah menghapus file instalasi untuk alasan keamanan menggunakan perintah remove dan dilakukan secara force dan recursif di direktori webroot-nya. Sekian pemaparan terkait instalasi dari FluxDB. Selanjutnya adalah
tahapan konfigurasi dari FluxDB itu sendiri yang akan disampaikan oleh Albar Zikrillah. Pada Albar Zikrillah dipersilakan. Oke, selanjutnya bagian konfigurasi. Nah, di konfigurasi ini ada cara untuk meningkatkan aplikasi kita. Yaitu pertama, kita dapat melakukan atau menggunakan PHP accelerator seperti Apache atau Xcache untuk mempercepat waktu eksekusi kode PHP kita. Yang kedua, kita pastikan bahwa sudah terinstall di PHP kita itu modul zlib agar FluxDB dapat membuat output gzip gitu. Nah, untuk memodifikasi tampilan web kita ada 3 hal tuh. Ada styles, language type, sama plugin. Yang pertama yaitu style. Style itu untuk mengubah tampilan atau tema aplikasi forum kita. Yang kedua ada language type, yaitu menambahkan opsi bahasa yang dapat kita gunakan dalam aplikasi forum kita. Yang ketiga ada plugin, yaitu plugin di FluxDB hanya bisa menambahkan fitur untuk administrator gitu. Nah, plugin berguna untuk menyederhanakan tas administrator atau menambah fitur yang tidak disediakan oleh FluxDB gitu. Selanjutnya cara pemakaian yang akan disampaikan oleh Rido. Pada Rido, silakan. Oke, selanjutnya adalah bagian cara pemakaian dari FluxDB itu sendiri. Jadi pada langkah yang pertama itu, setelah user melakukan pencarian terhadap halaman web kami, maka user itu akan disuguhkan dengan halaman depan web kami, seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya. Kemudian pada langkah ini, user dapat melakukan dapat menjalani 2 langkah, yaitu antara menjadi guest maupun melakukan register account untuk menjadi seorang user. Nah, pada gambar yang terlihat di bawah ini, kita bisa melihat halaman register di mana seorang user itu bisa mengisi semua informasi yang dibutuhkan agar dia bisa membuat akun sehingga bisa menjadi seorang user di dalam FluxDB itu sendiri. Nah, yang kedua itu setelah di mana user itu tidak login, user yang tidak login itu hanya bisa membaca forum dan tidak bisa membuat postingan forum tersendiri maupun komentar di dalam suatu postingan. Oleh karena itu, kita bisa melakukan login dengan menggunakan akun yang telah kita buat sebelumnya. Pada gambar ini bawah ini, kita dapat melihat bahwa ini merupakan login page di mana berdasarkan akun yang telah kita buat sebelumnya di register, kita bisa mengisi halaman username dan juga password sebelumnya untuk melakukan login ke dalam FluxDB itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan login, kita kemudian bisa melihat tampilan yang ada pada halaman depan FluxDB itu sendiri. Adapun tampilan yang beda dibandingkan dengan seorang guest adalah kita telah terdata login sebagai as user 6969 dan kita bisa melihat kapan terakhir kali kita berkunjung ke dalam FluxDB itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil contoh dengan cara memilih salah satu forum yang tersedia yang telah dibuat oleh moderator maupun administrator, dan kita bisa memulai dengan membuat topik baru dengan cara memilih forum yang kita inginkan dan memilih tombol post new topic, seperti yang telah diperlihatkan oleh teman saya. Kemudian, setelah kita memilih forum tersebut, kita bisa memasukkan topik dan pesan yang ingin kita sampaikan terhadap forum tersebut. Gambar di bawah ini mendeskripsikan bagaimana cara kita melakukan memasukkan subjek dan juga pesan yang kita ingin sampaikan. Nah, selanjutnya itu, jika tidak ada masalah, maka thread kita itu akan muncul di forum seperti yang didokumentasikan pada gambar. Nah, selanjutnya, untuk melakukan reply terhadap suatu post yang kita inginkan, kita bisa mengklik tombol post reply dan memasukkan pesan yang ingin kita sampaikan terhadap user tersebut. Nah, jika tidak ada masalah, maka reply akan muncul pada thread yang ingin kita reply sebelumnya, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian adalah pembahasan mengenai FluxDB itu sendiri. Jadi FluxDB itu merupakan aplikasi diskusi dengan dasar bahasa pemrograman itu adalah PHP yang merupakan bahasa yang efisien dan juga dinamis.
aplikasi ini memiliki kelebihan antara lain seperti terlihat pada gambar, yaitu memiliki tahap instalasi yang mudah, user interface yang bersih dan juga mudah dipahami khalayak umum, moderator tool yang selengkap, kemudian juga dia memiliki komunitas yang masih antusias untuk melakukan modifikasi terhadap UI maupun dalam pengembangan aplikasi itu sendiri. Akan tetapi, di balik kelebihan yang dimiliki, aplikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain fitur-fitur yang masih terbilang standar saja berdasarkan zaman sekarang, dan juga tampilan atau UI yang terkesan simple maupun atau dibilang plain, dan kurang menarik bagi orang-orang pada umumnya. Adapun modifikasi plugin yang bisa dibuat itu hanya sebatas pada wewenang administrator dan moderator saja, dan tidak adanya fitur private message, akan tetapi tersedianya fitur email form, yang kemudian juga bisa kita lihat bahwa settingan default FluxBB itu sendiri tidak mendukung fitur attachment dan third party login. Akan tetapi, kita bisa menginstal plugin untuk menambah fitur tersebut. Contoh dari aplikasi yang berdampingan atau berdekatan dengan fungsinya, berdasarkan fungsinya adalah Discourse, yang berdasarkan bahasa Ruby dan juga JavaScript. Berdasarkan detail-detail yang saya telah tulis di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa Discourse itu memiliki fitur yang lebih banyak dan juga plugin-plugin yang lebih banyak dibanding FluxBB. Akan tetapi, Discourse itu tidak sepenuhnya gratis, dan juga plugin yang dapat digunakan secara gratis itu terbatas jumlahnya. Sedangkan FluxBB itu sepenuhnya gratis. Kita bisa melihat bahwa dari beberapa aplikasi yang memiliki fungsi yang sama ini, masing-masing itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Oleh karena itu, instalasi FluxBB itu lebih mudah dikarenakan bahasanya PHP, sehingga kelompok kami memilih ini untuk membuat sebuah aplikasi forum yang ringan dan juga efisien. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian referensi. Oke, bagi referensi kami ada beberapa referensi yang kami gunakan. Yang pertama ada dari GitHub Pak Auriza, yaitu panduan pembuatan VM dan setting port forwarding. Yang kedua ada FluxBB Development Repository yang dari GitHub FluxBB sendiri. Yang ketiga ada dari website FluxBB-nya. Yang ketiga ada Discourse homepage yang kami gunakan. Nah, sebelum ditutup, kami ingin mendemokan web yang sudah kami buat. Gitu. Silakan Uka. Baik, jadi di sini misalkan saya akan balas satu topik, misalkan saya pilih topik yang ini, dari tidak dilakukan oleh Dr. Ashika Dimas. Kemudian saya akan sebentar, saya login dulu. Oke, kita bisa login. Nah, sini saya akan coba post reply. Ya, mungkin dengan seperti ini. Kemudian saya submit. Dan submitnya berhasil, sehingga dia bisa ditampilkan di topik yang bersangkutan. Jadi sekian saja untuk simulasi singkat terkait penggunaan aplikasi atau web dari FluxBB. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Albara. Oke, dengan berakhirnya tadi yang terakhir yaitu demo dari UKA, maka berakhir sesi presentasi yang kami lakukan pada malam hari ini. Saya ucapkan atau saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.